Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa alihi al-athhar wa ashabihi al-muhajirina minhum wal ansar. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah, Bapak Dr. Haji Baiti Rahman, semoga selalu sehat karena tugasnya sangat banyak mewadahi fakultas dan program ini sangat keren ya. Kepada inisiator Pekan Literasi, ini hari ke-6, dari hari ke-1 sampai hari ini alhamdulillah saya menyimak. Mudah-mudahan acara ini benar-benar menjadikan motivasi bagi fakultas-fakultas lain agar bisa menyelenggarakan Pekan Literasi seperti ini ya. Untuk Bapak Jamil sebagai Kaprodi, putra saya ya, di Kompak, saya bangga dengan beliau. Untuk Pak Asep juga itu putra saya, luar biasa ilmunya ya. Kalau dulu belum begitu keluar ilmunya, setelah melihat tadi berbicara, Masya Allah, luar biasa. Generasi keren. Sama Pak Baiti. Ibu bapak yang hadir pada hari ini, ada yang cat-cat saya juga, jamaah-jamaah saya yang diundang, tapi ada sebagian yang tidak bisa karena ini adalah hari keluarga, hari libur ya. Kebetulan memang rezeki saya pada hari Sabtu untuk bersama-sama. Saya mengawal aja, saya bilang kalau dalam hal membedah rasanya tadi sudah cukup ya. Ke Pak Asep dari sisi dua ya, redaksional tadi sudah tentang hadis-hadis tadi memang sama seperti saya yang saya baca, ada sedikit-sedikit mungkin salah penulisan saya rasa, bukan karena keilmuan hari ini. Yang saya banggakan penulis Bapak Haji Agus Nur Qawim, saya membaca bukunya itu merinding. Saya bilang merinding banget. Kenapa sampai merinding begini ya? Karena Bapak Haji Agus Nur Qawim ini adalah benar-benar pelaku dalam buku ini. Kan ada orang yang menulis tulisan yang fiksi, kan jenis tulisan ada dua ya. Ada non fiksi, ada fiksi. Nah ini kan tulisan fiksi dan ini tulisan pengalaman pribadi. Makanya saya merinding, apalagi lihat prestasinya, lihat pengalamannya, sampai-sampai saya bilang saya mau komentari apa ya. Kenapa? Karena beliau Al-Quran saja dihafal, Al-Quran saja dijaga ya Pak Agus, apalagi keluarganya ya, luar biasa ya. Adapun memang Al-Quran itu penting dijaga karena Al-Quran sebagai kitab suci akhir zaman, penuh dengan kemuliaan. Allah sendiri, Allah menjaga eksistensi Al-Quran dengan munculnya para penghafal, pengkaji Al-Quran. Tentu saja menjadi para hufad itu adalah perjuangan yang sangat panjang. Tapi kalau ingat tentang perjuangan, saya tadi Bung Rocky ada sedikit salah bacakan, saya tuh S1-nya di Institut Ilmu Al-Quran ya, di IIKI. Saya tinggal di asrama itu waktu menghafal Al-Quran di bawah pohon-pohon rindang. Ada orang yang sering bilang DPR, di bawah pohon DPR, di bawah pohon rambutan. Ya, biasanya orang-orang PTIK kalau kunjung melirik-lirik ke DPR itu. Kebetulan yang dilirik pada saat saya kuliah di IIKI, saya sudah bersuami. Jadi gak tergoda ya. Orang-orang yang dulu begitu, PTIK selalu bilang bahwa IIKI itu adalah istri-istrinya PTIK. Tadi sempat saya dengar juga Pak Asep bilang dalam menghafal Al-Quran jangan berpacaran. Katanya pembicara sambil tersenyum, saya sendiri senyum. Karena apa tersenyum? Karena memang saya selalu bilang kalau lagi membina mereka di rumah, jangan pacaran, hafalannya hilang. Kalau memang kalian jodoh, di akhir nanti pendidikan, kalian datang ke bunda bawa surat undang, tiba-tiba nikah dengan temannya. Dan itu terjadi sama Pak Asep. Kaget, pas datang, bawa undangan, mau menikah dengan teman sesama organisasi. Wah, luar biasa. Ya, tapi
Saya yakin nggak pacaran. Kenapa harus yakin? Karena keyakinan itu datang dari apa? Dari terjaganya hafalan dia sampai hari ini. Insya Allah ya. Mudah-mudahan istiqomah. Baik, Pak Haji Agus Nur Qawim. Di sini di dalam bukunya sudah poin-poinnya tuh sudah komplit. Poin-poinnya secara substansial buku ini kalau diibaratkan dengan makanan, ini adalah makanan padat. Bung Rocky udah makan siang belum? Makan siangnya, makan siangnya ini makanan yang padat, penuh dengan serat, penuh dengan protein, suplemen, komplit di sini, gitu. Jadi per poin-poinnya dari mulai keutamaan menghafal Quran, kiat-kiat trik menghafal Quran, faktor eksternal, sekelumit tentang metode, problematika. Ini agak mirip juga dengan buku yang saya tulis ya. Ini buku saya nih, bisa diperbesar ya. Manajemen dan metode tahfidz Quran yang diterbitkan di kampus IIKI ya. Perbedaannya kalau punya saya itu fokusnya adalah lebih besar ke manajemen, bagaimana memanage agar keberhasilan menghafal, tapi punya saya tidak difokuskan untuk seperti punya Pak Agus ini kan difokuskan dalam 600 jam. Punya saya itu umum itu karena saya ingin orang-orang bisa mengambil itibar dengan elastis. Kalau punya saya langsung ke problem dan prospeknya menghafal Al-Quran. Tadi saya sempat membaca juga sama dengan bacaan Pak Asep di situ bahwa penulis mengkritisi orang-orang yang menghafal secara instan ya. Kalau saya moderat dalam hal ini, saya bilang kalau ada orang yang menemukan metode-metode instan menghafal Al-Quran, mungkin karena karomah atau karena akhir zaman, karena memang usia kita tidak sebanyak para nabi, ya mungkin saja ilmu itu ada. Tetapi yang saya kritisi adalah proses murajaah. Tidak apa-apa hafal Quran seminggu, tiba-tiba Allah memberikan hafalan itu menjadi sebulan, atau menghafal Qurannya itu singkatlah intinya, berapa itu terserah. Mungkin itu memang keunggulannya. Jadi saya dalam hal ini moderat, tapi proses keistiqomahan mempertahankan hafalannya, murojaahnya, karena bisa jadi orang menghafalnya mudah, tapi habis itu ya tidak nempel lagi misalkan. Itu kalau ini kan bukunya udah jelas banget di sini, menjadi penghafal Al-Quran yang bahagia dunia akhirat. Ini kan pasar ya. Mungkin sebetulnya kan di sini beliau ingin menceritakan tentang kiat-kiat di dalamnya. Buku ini menjadi cantik karena judulnya dibaguskan, meskipun tidak ada satu bab khusus yang menceritakan tentang menjadi penghafal Al-Quran, cinta Allah dunia akhirat. Biasanya kalau dalam karya ilmiah kan ada di bab akhir ya. Tapi kalau ini dimasukkan ke per bab, ada sekelumit-sekelumit. Kalau bisa nanti diperkaya lagi bahasanya. Kalau untuk para penghafal milenial seperti Bung Rocky itu, Muroki kan ini ya penghafal Al-Quran milenial nih, saya lihat nih di ininya. Katanya istiqomah dengan Al-Quran, nabung modal nikah, tuh ada di buku Bagus ini ada. Iya, mempunyai santri mukim ke Baitullah sekeluarga, di sini ada, caranya ada. Ya, caranya ada di sini. Sampai beliau itu Pak Agus itu menikah karena Al-Quran, pergi haji karena Al-Quran, jadi imam, bangun pesantren karena Al-Quran. Beli dulu Bung Rocky bukunya, udah ada. Udah punya ya. Di situ ada itu ya, itu motivasi ya. Cerita-ceritanya Pak Haji Agus di nomor berapa ini tentang pengalaman-pengalamannya disertakan di sini. Itu bisa jadi motivasi. Tapi saya pernah mendengar dari guru saya sendiri, Umar Al-Faruq LC, seorang hafidz, bahwa di dalam menghafal Al-Quran itu yang harus lebih kuat adalah niat ya. Kalau saya di buku ini menemukannya, niat itu berupa gini, menanamkan sebuah keyakinan gitu ya, di halaman 24 ya. Jadi bahwa menghafal Al-Quran itu harus yakin dulu.
harus hobi dulu juga, hobi membaca Al-Quran. Jadi kalau Bung Rocky juga bilang juga tuh di statusnya, ngaji itu penting. Ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji ya. Jadi betul, itu harus hobi dulu, hobi membaca. Jadi nggak bisa langsung menghafal gitu, baca dulu aja keseringan. Di sini ada Pak Nur Afif ya, Pak Nur Afif mungkin tahu tuh bahwa banyak metode cara membaca dulu sebelum menghafal. Ada metodenya Pak guru kami juga ya dari Kudus, Bapak Kiai Arwani, ada metode Fahmi Bisyauqin. Itu kan metode-metode keren itu. Bagaimana cara membaca, kan katanya kalau orang harus bisa hatam selama 7 hari menggunakan metode Fahmi Bisyauqin. Itu terobosan-terobosan para ulama legendaris zaman dulu. Yang Fahmi Bisyauqin itu kalau nggak salah artinya bibirku selalu rindu dengan Quran, gitu ya. Jadi singkatan-singkatan Fahmi Bisyauqin itu ada singkatan-singkatannya ya. Nanti bisa sharing. Di sini banyak sekali kok dosen-dosen yang hafidhoh. Sebetulnya saya tidak begitu layak ya, karena saya memang hanya seorang ibu yang biasa memotivasi anak-anaknya. Sampai alhamdulillah banyak sekali yang saya bina itu menjadi juara-juara internasional. Ya, saya mengarahkan mereka saja. Biarlah saya menjadi akar, mereka yang menjadi buah. Akar tidak perlu terlihat ada di dalam, sementara buah dia harum namanya kemana-mana. Seperti harumnya Pak Haji Agus, juara Saudi Arabia. Karena saya punya kelemahan. Kelemahannya apa? Saya itu dilarang mengikuti lomba-lomba MTQ oleh kakek saya. Ya sebetulnya saat itu ganjalan, tapi hari ini saya menjadi tahu apapun hikmah dibalik nasihat-nasihat para ulama-ulama. Insya Allah nasihat-nasihat ulama harus kita selalu dengar. Baik, yang tadi saya ulang bahwa menghafal Al-Quran butuh keyakinan yang dalam. Terus kalau tiba-tiba mendapatkan metode-metode mudah menghafal Quran, ingat saja ya ayatnya yang ini, yang halaman 24. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang mengambil pelajaran? Itu kan banyak sekali tafsir-tafsirnya dengan kaitan ini. Bahkan salah satu alasan mereka yang menghafal Al-Quran secara singkat, mereka selalu bilang Al-Quran itu adalah salah satu kalam Allah yang mudah dihafal. Kenapa kita nggak bisa respon agar supaya mempercepat hafalan? Untuk apa? Agar segera bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan, sosialisasikan, habis itu istiqomah murojaah. Jadi kalau soal menghafal secara instan, saya moderat dalam hal itu. Jadi murojaahnya dan mempertahankan hafalannya itu yang perlu dipertanyakan. Ada yang cepat hafalnya, tapi habis itu juga lupa dan tidak pernah dibaca. Buku Pak Agus ini yang saya telah juga adalah lebih besar untuk ke mahasiswa ya. Di sini buku ini sangat cocok dipakai sebagai panduan pribadi, panduan para ustadzah, pengelola tahfidz. Apabila buku ini ingin diterjunkan atau dipublikkan untuk masyarakat pada umumnya, ibarat makanan tadi kan ini makanan padat, bikin saja buku ini menjadi renyah dengan kekinian, dengan milenial ya. Perlu diskusi panjang dengan orang-orang literasi. Jadi bagaimana cara menyajikan buku-buku yang renyah dibaca sehingga masyarakat biasa yang awam menjadi tertarik untuk menghafal Al-Quran ya. Jadi atau bikin buku baru khusus untuk masyarakat pemula atau masyarakat yang sekarang kan banyak sekali orang yang ingin kata-kata yang memotivasi mereka. Bisa juga disertakan dalam hadis-hadis ini, kan hadis-hadis ini redaksi ya. Saya sempat di WhatsApp sama Pak Haji Agus, hadis-hadis ini sudah melakukan proses takhrij yang sangat panjang ya, luar biasa. Saya juga dulu ditakhrij dengan Bapak Lutfifatullah seluruh hadis-hadis yang kita tampilkan di buku. Kalau Pak Haji Agus dengan Abah Muhaimin ya, pentahrijan yang sangat panjang. Nah ini kan cantik banget
kalau misalkan satu hadis di bawahnya ada motivasi, di bawahnya ada cerita, jadi dimasukkan, masuk gitu. Kalau ini kan secara tema, poinnya memang sudah bagus, sudah sangat bagus. Yang penting tadi keyakinan yang sangat kuat dan hobi membaca Al-Quran. Kalau nggak ada punya niat, kalau tidak niat itu, tidak hobi baca Quran itu, sulit menjadi penghafal Al-Quran. Ya, tadi saya ulang dari guru Hafizullah Umar Al-Faruq bahwa beliau punya bukunya tuh 10 jurus dahsyat hafal Al-Quran. Itu rahasia sukses gemilang para hafid Quran supaya menghafal lebih mudah. Menurut beliau, satu bonus dari Allah selama kita fokus berharap agar amalan diterima, maka dalam satu amalan itu kita akan mentaburkan dan menghadirkan niat yang banyak. Jadi niatnya banyak tuh boleh ketika menghafal Al-Quran. Satu amalan 1000 niat, begitu beliau bilang. Satu amalan 1000 niat. Jadi setiap niat itu pasti akan dibalas dan akan diamini oleh para malaikat, dan yakin saja kebaikan-kebaikan itu dikabulkan oleh Allah. Jadi demikian dalam menghafal Quran juga niatnya banyak, gitu ya. Namanya tuh di dalam kitab Raqib As-Sirjani itu, Dr. Raqib As-Sirjani, menghafal Al-Quran boleh kita bisa mengatur niat yang banyak. Pertama, agar mendapatkan pahala baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, bagaimanapun menghafal Al-Quran harus membaca, gitu loh. Jadi jangan langsung menghafal. Contoh saya juga nih, lagi mandu putri saya mau ujian juz 27. Saya gunakan itu metode 5 ayat di halaman 2. Saya kasih contoh. Dia mau setoran ujian juz 27. Misalkan ayatnya pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Itu dibaca hanya 5 ayat, tidak 1 lembar, karena dia anak SMP. Jadi alangkah bagusnya ada sebuah pembahasan bahwa ini bisa dipakai untuk mulai dari menghafal untuk usia dini sampai perkuliahan, gitu. Jadi kalau kita mau mengajarkan tentang tahfidz, kita lihat dulu usia anak. Jadi kalau 1 lembar kebanyakan baca aja, terus ulang-ulang sampai ayat 5, misalkan di situ bukan ayat 5 atau 5 ayat gitu. Sampai misalkan yang ayat terakhir, wa tawaqna fiha ayatan lilladzina yakhafuna al-'adzabal alim. 5 ayat terus diulang baca terus. Habis saya suruh baca terus, saya terjemahkan per kata. Jadi namanya tuh metode menghafal Al-Quran semudah tersenyum, Ustadz Bobby Heribowo itu saya gunakan juga. Jadi kebetulan saya punya metode baru. Metode baru ini pernah diujikan juga di IKI. Metode saya namanya Al-Ahbab, artinya metode menghafal Al-Quran dengan cinta, dan inilah yang dipakai di pesantren saya. Jadi dari mana kamu ingin mulai, silahkan. Kan anak-anak ada yang gini, Bunda aku nggak mau dari An-Nas, aku nggak mau dari Al-Baqarah, mau dari mana nak? Aku pernah lihat loh, ini siapa, Kori misalkan Hafiz Cilik di RCTI itu, anak-anak muridnya Ibu Nurul Hikmah ada di sini ya, itu membaca Al-Waqiahnya bagus banget. Jadi saya tanya, jadi kamu membaca dari si mana? Aku mau menghafal Al-Waqiah. Biarkan saja. Karena apa? Karena nanti juga akan tersambung dengan 30 juz. Jadi untuk menghafal di zaman milenial itu, kita kenali psikologi anak. Di dalam buku harus ada psikologinya gitu. Bagaimana di buku saya ada yang ini langsung masuk bahwa usia SMP, usia PAUD, usia SMA, bagaimana metode menghafalnya gitu. Jadi seorang guru, di sini banyak guru yang hadir, seorang guru itu mungkin harus selalu menemukan metode-metode baru. Tapi ya bukan baru berarti tidak bersanad ya.
Eh, untuk apa? Untuk bisa tembus bagaimana caranya anak ini dapat menghafal Al-Quran gitu. Kayak tadi diulang-ulang dulu 5 ayat dulu, jangan 1 lembar. 1 lembar itu untuk mahasiswa sesuai usianya. 5 lembar, ulang lagi. Habis itu terjemahkan itu tentang apa sih gitu. Itu tentang orang utusan-utusan yang didatangkan kepada apa kaum Lut yang homo ya, yang Allah bilang balikan bumi ya, berbalik atas jadi di bawah, supaya apa? Supaya mereka benar-benar tahu bahwa itu benar-benar azab akan didatangkan gitu. Jadi dari metode cerita itu anak-anak jadi asik, tiba-tiba sering juga menyebutkan ayat itu diulang-ulang dan terus-menerus. Itu salah satu metode saya ya, metode Al-Ahbab. Bung Rocky mohon kasih tahu saya apabila waktunya habis ya. Bunda izin 5 menit lagi Bunda. Iya makanya untuk mantul nih. Untuk 10 niat tadi mungkin saya bisa tuliskan bagi yang membutuhkannya, bisa japri ke saya ya. Apa aja yang Umar Al-Faruq bilang tentang 10 niat tadi ya. Ada banyak sekali lah, pembahasan ini tidak bisa 5 menit. Oleh karena itu saya akhiri saja. Nanti bisa diselipkan pada jawaban-jawaban bagi yang bertanya. Baik, terima kasih Pak Haji Agus. Itu saja masukan dari saya. Mohon maaf apabila saya terlalu mengkritisi ya. Anggap saja saya seorang ibu yang mengkritisi, karena Pak Haji Agus itu orang keren, orang yang hafid Quran. Quran aja bisa dihafal, apalagi memperbaiki buku ini sangatlah mudah ya. Satu pesan aja untuk panitia Pekan Literasi, karena ini adalah hari terakhir ya. Saya ingin memberikan motivasi, jangan pernah lelah menebar kebaikan. Terus mencari keberkahan, menjadi senantiasa berguna, bermanfaat untuk orang banyak, mampu memanusiakan manusia. Itu kan menjadi orang-orang luar biasa, dan dengan terus berkarya ya, yang diwadahi oleh apa ini, literasi, Pekan Literasi Nasional. Ya, terima kasih. Barakallah untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.